هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Yang dimana bulan Ramadan hanya kita lakukan, puasa Ramadan hanya kita lakukan satu kali dalam satu tahun. Di mana bulan Ramadan ini ditunggu oleh semua kaum muslimin. Yang dimana kita sudah mempersiapkan bulan Ramadan jauh sebelum datangnya bulan ini. Bahkan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kita memperbanyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Di bulan yang kemarin, di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, kita anggap atau kita kasih permisalan bulan Rajab ini sebagai bulan kita menanam, bulan kita menyemai benih. Dan di bulan Sya'ban adalah ajang bagi kita untuk menyiram benih yang sudah kita tanam. Adapun bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita memanen apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita siram. Jadi di bulan Ramadan waktunya kita mengambil dan meraup seluruh keutamaan yang ada di bulan ini. Karena bulan Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan, memiliki banyak sekali fadilah. Saking banyaknya fadilah tersebut, bulan Ramadan memiliki banyak sekali penamaan, memiliki banyak sekali nama. Yang ada juga namanya daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrus siyam. Di dalam hadis disebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Disebutkan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan disebutkan juga di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran, kita turunkan ia di bulan Ramadan. Kita turunkan di Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Dan juga bulan Ramadan disebut sebagai syahrul ibadah. Sebutkan di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan syadda mi'zarahu atau syadda izarahu, mengencangkan sarungnya, yakni memperbanyak beribadah. Wa aiqadha wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk menghidupkan malam, melakukan qiyamul lail, melaksanakan salat malam. Dan juga Ramadan disebutkan sebagai syahrul jud, yaitu bulan kedermawanan. Sebutkan di dalam hadis bahwasannya syahrul Ramadan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan
Dan versi dermawan atau versi yang paling dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika datangnya bulan Ramadan. Dan juga Ramadan disebut sebagai syahrul qiyam, disebutkan sebagai bulan kita melaksanakan salat malam, melaksanakan qiyamul lail. Disebutkan di dalam hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya, barang siapa man qama ramadan, barang siapa yang menghidupkan malamnya, yakni melakukan salat malam, imanan wa ihtisaba, atas dasar keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan juga disebut sebagai syahru al-ghufran atau syahru at-taubah. Seperti yang sudah saya sebutkan, syahrul ghufran, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan ridha Allah, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kenapa bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul maghfirah atau syahrul ghufran, sebagai bulan pengampunan dosa? Karena di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, dan juga para syaitan dibelenggu. Jadi momentum ini sangat bagus ataupun sangat baik untuk kita untuk melaksanakan atau melakukan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi ini adalah suatu momentum yang dimana di bulan ini, di kesempatan ini, keutamaan dan fadilah bertebaran di mana-mana. Jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa bertaubat? Bagaimana ciri atau bagaimana kita bisa bertaubat dan mendapatkan taubat yang nasuh? Taubatan nasuh, yaitu taubat yang hakiki. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita al-i'tirafu 'anil dzamb, mengakui dosa tersebut, mengakui kesalahan tersebut. Dan yang kedua adalah al-iqla'u 'anil ma'asi atau tarku 'anil ma'asi, meninggalkan dosa atau keburukan tersebut. Yang ketiga adalah an-nadamu 'ala fi'liha, menyesali perbuatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengakui dosa, yang kedua menyesali dosa tersebut, yang ketiga adalah menyesali, dan yang selanjutnya adalah al-azmu 'ala an la na'uda ilaiha. Kita bertekad, berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan jelek tersebut. Jika memang kesalahan yang kita lakukan ada kaitannya dengan hak orang lain, maka kita bisa mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf jika kita memiliki kesalahan. Semoga dengan nasihat yang singkat ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dan kita bisa memanfaatkan momentum ini sebagai momentum perubahan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita dan juga untuk lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bulan Ramadan ini pribadi ataupun abdun rabbani, sebagai hamba Allah yang sebenarnya, bukan menjadi hamba Ramadan atau sebagai abdun ramadhani yang hanya baik ketika datang bulan Ramadan saja. Tapi nanti setelah selesai bulan Ramadan, kita kembali melakukan keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Jadi kita menjadi abdun rabbani di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang akan datang. Karena di bulan-bulan yang akan datang, Tuhan kita tetap sama. Jadi kita tetap melakukan amalan-amalan baik meskipun Ramadan telah berlalu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.